pilih metode cara pendidikan yang paling baik ketika kita melakukan proses pendidikan kepada anak-anak kita. Dan Rasulullah SAW telah memberitahu, mencontohkan berbagai macam metode dan cara pendidikan yang luar biasa. Maka tadi, jangan kita hanya masuk dari satu pintu. Jangan kita hanya menggunakan satu metode, satu cara pendidikan dalam mendidik anak-anak kita. Tapi hendaknya kita gunakan berbagai model, metode, cara pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak kita. Ingat, ayah bunda, anak-anak kita itu adalah buah hati kita. Ya kan? Penyejuk mata kita. Dan berbagai macam ungkapan yang menunjukkan betapa tinggi dan besar kedudukan anak bagi orang tua. Mereka yang akan membantu kita saat kita tua, mereka yang senantiasa ingat setelah kita mati, yang mendoakan kita dan seterusnya. Ya. Maka hendaknya masing-masing kita berupaya semaksimal mungkin siang dan malam, setiap waktu untuk mendidik mereka, menumbuhkan mereka di atas nilai-nilai yang positif. Ya. Maka di kesempatan yang baik ini, kita perlu untuk mengoreksi diri kita. Karena untuk mendapatkan hasil pendidikan yang diharapkan, kita dituntut untuk lebih dalam memahami pendidikan. Kita dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang banyak mendukung pendidikan itu. Ya, seperti kecintaan, kesabaran, keinginan kuat, keistiqomahan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan akan membawa hasil yang baik. Maka seorang pendidik yang sukses, mereka adalah orang yang senang, bergembira dengan pemahaman pendidikan yang baik, bersabar, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, karena anak-anak kita sekali lagi membutuhkan model dan cara pendidikan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang harus dilatih, ada yang dibiasakan, ada yang membutuhkan kisah, ada yang sampai pada level membutuhkan hukuman dalam pendidikan. Maka dari pintu yang berbagai macam inilah kita berusaha untuk masuk ke dunia pendidikan. Ya, kita masuk untuk menanamkan, membangun karakter dan kepribadian anak-anak kita. Nah, maka insya Allah di malam hari ini kita akan memulai satu
silsilah yang kita ambil dari satu buku, yaitu Mawar dan Duri dalam Pendidikan. Ya, artinya mawar di sini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam menjalankan pendidikan untuk anak-anak kita. Sedangkan yang dimaksud dengan duri berarti adalah hal-hal negatif yang harus kita jauhi supaya tidak menimbulkan kerusakan, dampak negatif terhadap anak dalam proses pendidikannya. Maka kita akan masuk kepada mawar yang pertama, yaitu at-tarbiyatu bil-lamsi, pendidikan dengan usapan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis nomor 6416 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah memegang pundakku dan berkata, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiril masa'a sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Beliau mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Maka ambillah kesempatan ketika engkau sehat untuk waktu sakitmu. Ambillah kesempatan dari masa hidupmu untuk kematianmu. Nah, maka usapan kecintaan itu memiliki faedah yang sangat banyak. Sehingga hal yang aneh ketika sebagian manusia menjauhi dan meninggalkan cara seperti ini. Padahal mereka tuh butuh untuk mendapatkan usapan. Ya. Karena usapan ini merupakan alamat kedekatan. Ya. Yang mewakili lesan kita. Jadi dengan adanya usapan, pegangan, itu seakan-akan orang mengatakan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya. Maka adanya usapan itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang. Maka lihat bagaimana Ibnu Umar, dia cerita, akhadha Rasulullah bimankibi. Rasulullah memegang pundakku. Ya, beliau nggak lupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Rasulullah memegang pundakku. Usapan, sentuhan, ini bisa mendatangkan perhatian. Ya, memfokuskan perasaan. Ya, menarik
kekuatan. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Sa'id, ya, Ibnu Mu'alla, beliau cerita juga, kuntu usolli fil masjidi fada'ani Rasulullah SAW. Ya, aku pernah sholat di masjid dan Rasulullah memanggilku, Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam ujibhu, tetapi aku tidak menjawabnya. Maka kemudian aku berkata, ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Dan lihat di sini Abu Sa'id memberikan alasan kenapa ketika dipanggil tidak menjawab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang sholat. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan, alam yakulillah, bukankah Allah telah mengatakan istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Jawablah Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Sa'id, la'u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Sungguh aku betul-betul akan mengajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dari Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Perhatikan, thumma akhadha biyadi, dan Rasulullah pun memegang tanganku. Falamma arada yakhruj, maka ketika beliau ingin keluar dari masjid, aku pun berkata, alam takul law allimannaka suratan ya a'zamu surah fil Quran. Bukankah engkau mengatakan, aku betul-betul akan mengajarimu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Lihat, perhatikan. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Perhatikan, bagaimana Abu Sa'id menceritakan, kemudian Rasulullah memegang tanganku. Nah, lihat. Maka mendidik dengan sentuhan, dengan ucapan, ya, ini sekali lagi memiliki faedah yang sangat luar biasa. Ya, karena dalam sentuhan itu terdapat apa? Pengasuhan, penjagaan terhadap anak, pengamanan terhadap adab dan perilaku anak. Ya. Dan ini merupakan bentuk pelurusan penyimpangan dengan bahasa diam tanpa kata-kata. Jadi kita ini bisa meluruskan anak tanpa harus ngomong, tanpa harus mengeluarkan suara, tapi dengan apa? Sentuhan, usapan, dan yang lainnya. Ya. Dan sentuhan itu banyak banget modelnya ya. Ada berupa pelukan, ada berupa ciuman, ada berupa usapan, ada berupa pukulan kasih sayang, dan macam-macamnya. Ya, ada berupa dipegang. Nah, ya. Ini Rasul sudah ajarkan ini ya, 14 abad yang lalu. Dan ternyata hasil penelitian, hasil riset yang dilakukan di Inggris itu juga mendukung
model atau cara pendidikan seperti ini. Ya, hasil riset menunjukkan bahwa anak yang disusui langsung ya dari tetek ibunya itu ternyata memiliki paru-paru yang lebih kuat daripada anak yang tidak menetek dari ibunya. Ya. Kemudian juga ada di penelitian lain, ya, di Inggris dan di Amerika, di penelitian selama 10 tahun, ya, di kota Isle of Wight, ya. Maka didapatkan bahwa paru-paru anak yang menyusu dari ibunya dalam waktu tidak kurang dari 4 bulan, maka bentuknya lebih baik daripada yang tidak menyusu atau menyusu dari botol. Jadi minimal berapa? Minimal berapa? 4 bulan. Dan ini kalau kita bandingkan dengan program pemerintah yang namanya apa? Pemberian ASI eksklusif kan, 4 bulan. Dan tetap penelitian luar biasa. Nah, ya, maka kita dapati ya, pendidikan dengan sentuhan, dengan usapan, ini memiliki pengaruh yang luar biasa sejak dari kecil. Ya, lihat, bayi ketika baru lahir, dia mulai bersentuhan dengan ibunya. Ya, bersentuhan dengan tetek ibunya. Ya kan? Dia merasakan kelembutan, kehangatan. Karena di samping dia bersentuhan, mengisap tetek ibunya, dia merasakan dekapan, kehangatan. Juga apa? Usapan. Nah, maka didapati dari riset ya, penelitian di Eropa bahwa anak-anak yang menyusu langsung dari ibunya itu mayoritas memiliki apa? Perilaku dan kejiwaan yang seimbang dibanding anak yang disusui oleh dot, diasuh oleh pembantunya. Ya. Sehingga hasil penelitian itu memberikan saran agar saran apa tentang pentingnya seorang ibu itu mulazamah dengan anaknya. Ya, dia dekat paling enggak 2 tahun. Tuh, jadi seorang ibu diperintah untuk apa? Senantiasa menempel dia dengan anaknya paling tidak 2 tahun pertama dalam kehidupan anak. Dan ini subhanallah di dalam Islam sudah diajarkan. Ya, menyusui itu selama 2 tahun kan? Ya. Ya. Jadi ini merupakan apa salah satu keistimewaan menyusui ya. Nanti banyak lagi hasil-hasil riset penelitian yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan keutamaan faedah dari menyusui langsung ya anak-anak kita. Nah, ya, tapi di sini lihat ya bahwa anak ketika menyusu tidak sekedar minum air susu ibu. Ya meskipun akan ada pembahasan tersendiri ya bahwa air susu ibu itu juga memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan kepribadian anak. Ya. Sebagaimana para ulama juga mengatakan ar-radha'atu tughayyiru tiba. Susuan itu merubah
tabiat. Ya, anak disusui dengan susu sapi, ya nanti tabiatnya seperti sapi. Tapi kita bahas lebih luas, tidak dari sudut air susu, tapi apa? Dari sudut apa? Sentuhan, ya, usapan, ya, fisik seorang ibu terhadap anaknya, dekapan, ya, dekapan yang itu mesti seorang ibu ketika menyusu mesti mendekap putranya. Nah, ini ternyata luar biasa. Ya. Kemudian ayah bunda dan para pendidik yang sangat saya muliakan, hal penting yang tidak bisa terlepas dalam pendidikan yaitu adanya apa? Komunikasi. Ya kan? Bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa pendidikan itu adalah apa? Interaksi kemanusiaan. Jadi ada komunikasi, ada hubungan, dan namanya hubungan, ya, itu ada hubungan atau komunikasi verbal dengan kata-kata, ada dengan non verbal, ya kan? Nah ini dalam proses menyusui dua-duanya tersapai, usapan, dekapan, sikap kelembutan, ini adalah bentuk komunikasi nonverbal. Bahkan tidak jarang kan seorang ibu ketika menyusui itu sambil ngomong, ya sambil ngomong kepada anaknya, ya. Nah, kemudian ayah bunda yang saya muliakan, jadi banyak sekali faedah ya, sehingga di sini peran aktif dari sentuhan, gosokan terhadap anak itu luar biasa. Ya, dengan berbagai jenisnya tadi, tepukan, pukulan, pelukan, ciuman, nah, dan yang lainnya. Dan anak pada masa-masa kekanakannya, ya, itu sangat butuh dengan sentuhan ini tadi, usapan, gosokan, ya, butuh pelatihan, butuh diajak bercanda, bermain, dan semuanya itu merupakan apa? Cara yang menyenangkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman jiwa. Ya, anak itu ketika diusap, dipeluk, dicium, jelas dia akan merasakan apa? Keamanan. Dia merasakan apa? Ketentraman. Ya. Dan ini akan menguatkan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Nah, kalau hubungan anak dengan orang tua itu baik, pasti akan muncul hasil-hasil positif di waktu yang akan datang. Ya, juga akan menguatkan sisi-sisi positif pada kepribadian anak. Coba. Kemudian kita lihat dengan hadis tadi. Rasulullah sebelum mengajari, sebelum memberikan pengarahan dengan apa? Memegang kan? Memegang tangan. Dan nanti banyak lagi. Ketika Rasulullah misalnya mengajari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, mendoakan beliau, Allah mafaqihu fiddin, itu sambil mengusap kepalanya. Maka sentuhan kepada anak, ketika kita berbicara kepadanya, ini membuka sisi kejiwaan si anak. Sehingga anak akan menerima ucapan kita
nasihat dan pengarahan kita. Nah, sekaligus anak akan belajar bagaimana berbicara. Anak akan belajar memahami kosakata baru. Nah, kan karena anak merasa tenang, anak merasa aman, sehingga dia buka hatinya, ya kan? Terima semua yang kita sampaikan. Kemudian sentuhan itu juga akan menguatkan karakter sosialnya. Karakter sosial. Sehingga anak itu lebih banyak bergabung dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia di masa yang akan datang. Ya. Maka sebaliknya, ayah bunda, ketika anak tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan ini, ya, sentuhan kasih sayang, kehangatan, maka akan menjadikan anak itu lebih banyak membangkang. Jadi kalau kita mendapati anak-anak kita kok suka membantah, membangkang, coba koreksi, kemarin waktu kecil dapat enggak? Terpenuhi enggak kebutuhan kasih sayang? Ya, dia juga lebih banyak menarik diri dari kehidupan sosial. Karena memang dia nggak bisa, tidak terlatih. Ya, dia memiliki kemampuan yang minimalis ketika berinteraksi dengan orang lain. Ya, maka tadi ya banyak sekali ya bentuk-bentuk apa namanya, bentuk-bentuk sentuhan ya, misalnya apa, berangkulan, meletakkan tangan di pundak, meletakkan tangan mengusap kepala, mencium. Nah, kemudian apa, mendudukkan anak dekat dengan kita. Nah, ya. Bahkan mungkin apa, menggendong anak, ya, sambil berjalan dan yang lainnya. Ya. Maka coba perhatikan, ada dua kejadian. Yang pertama, seorang ayah dengan anaknya, ya, duduk di satu tempat tapi berjauhan. Ya, ya, bersandar dengan masing-masing, dengan tangannya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua apa? Anak dengan ayahnya duduk berdekatan saling bersandar. Maka tentu kita bisa menilai, oh, yang pertama tadi apa? Hubungannya kurang bagus. Karena duduknya aja berjauhan. Gitu kan. Tapi yang kedua ini Masya Allah ya, hubungannya baik, dekat gitu loh. Nah, maka pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perbedaan jarak antara ayah dan anak yang pertama dan ayah dan anak yang kedua? Kok bisa beda? Nah, ini biasanya adanya jarak yang jauh, tidak adanya kedekatan orang tua dengan anak, penyebabnya itu tidak tunggal. Tapi itu adalah komplikasi dari berbagai keadaan biasanya. Sebabnya banyak gitu loh. Maka ya kita di sini apa? Akan membahas tentang tadi ya, usapan secara umum ya, terkait dengan apa? Hubungan orang tua dengan anak. Nah, ini banyak sekali orang tua yang tidak paham tentang hal yang seperti ini. Kemudian ayah bunda yang saya muliakan, hasil riset dari sudut kesehatan, kenapa anak itu membutuhkan usapan, sentuhan, bahkan tepukan, pukulan, gosokan pada kulitnya.
ternyata Masya Allah ya, kulit kita ini ternyata merupakan 5-10% dari bagian tubuh kita. Ya. Dan ternyata ya, setiap 1 senti persegi itu memiliki 3 juta sel. Baik sel kecerdasan, sel keringat, sel rambut, kemudian ya dan yang lainnya. Ya. Maka ini semua membutuhkan. Jadi dengan sentuhan itu, maka sel-sel yang mati akan larut, gitu. Tumbuh sel-sel baru dan seterusnya. Ya. Maka kulit yang tidak mendapatkan sentuhan berarti apa? Sel-sel yang mati menumpuk di situ. Ya. Nah, ini dari sudut apa? Medis tentunya. Ya, bahkan kulit itu dikatakan hidup. Ya, kulit itu dikatakan hidup. Jadi hasil riset itu juga menyimpulkan demikian. Jadi ketika seseorang itu ditempatkan di tempat yang sempit, maka kulit itu mengkerut dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi kalau dia ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yang lapang, menyenangkan, maka kulit itu akan melebar. Keluar aroma yang baik, dan seterusnya. Bahkan juga ada penelitian setelah Perang Dunia Kedua, itu ada orang meneliti tentang anak-anak yatim yang orang tuanya terbunuh dalam peperangan, ternyata berbeda. Kenapa anak-anak yang diletakkan di barak-barak tertentu itu kondisinya lebih baik daripada anak yang ditempatkan di luar barak atau di barak yang lainnya? Ternyata apa? Di barak itu memang anak-anak ditempatkan di situ kan, tempat-tempat itu. Ternyata ada satu ruangan yang berisi seorang yang sudah tua. Nah, orang tua ini setiap pagi, setiap sore, ya ketemu sama anak-anak yang di barak itu dan dia mengusap kepalanya. Dan ternyata pengaruhnya besar sekali. Berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan usapan. Ya meskipun itu bukan dari orang tuanya. Ya, jadi usapan, sentuhan, kecintaan, kasih sayang ternyata luar biasa. Maka di sini ya siapapun yang terlibat dalam pendidikan harus berbuat seperti ini. Kita sebagai guru, ya kita coba lakukan ini. Ya, kita pegang tangan murid kita usap kepalanya, kita tepuk punggungnya, kita pegang pundaknya dan yang lainnya. Maka sekali lagi kita ini sangat butuh kepada sentuhan, karena sentuhan itu mengandung makna kecintaan, ya, makna kasih sayang, keamanan, ketentraman, motivasi, ya, dan hal-hal lain yang itu sifatnya positif. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini ya membuka wawasan kita. Ya, pertama, ternyata Islam itu jauh mendahului ya orang-orang non-Islam. Ya, semua yang baik
itu sudah ada pada Islam. Ya, dan ternyata ini model pendidikan yang sangat luar biasa. Sebelum orang-orang kafir menyatakan prinsip kelembutan, harus ada sentuhan dan sebagainya, Islam sudah ngajarin kan. Ya, sebelum orang melakukan penelitian tentang pengaruh menyusui, ternyata Islam sudah memerintahkan. Ya, ya mungkin aja yang apa namanya, cuman dulu mungkin belum diterangkan ya secara apa, secara detail. Oh, pengaruhnya seperti ini. Tapi di Islam sudah diajarkan, sudah diperintahkan semua itu. Maka kewajiban kita, Ma'asyiral muslimin, ayah bunda, menggali saja. Gali. Kita ikuti saja apa yang diajarkan dalam Islam. Meskipun kadang kita nggak tahu ini hikmahnya apa kan gitu. Belum ketemu hikmahnya. Tapi ketika Islam memerintahkan, itu mesti baik, positif. Kalau Islam melarang, oh ini mesti jelek, merusak gitu aja. Meskipun bisa jadi saat ini kita belum tahu kebaikannya di mana, kejelekannya di mana. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Begitu apa namanya, mendalam sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Begitu menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi barakallahu fikum. Baik teman-teman sekalian, bagi antum yang ingin bertanya, kami persilahkan antum bisa menuliskannya di kolom komentar apabila antum bergabung di Instagram. Dan apabila antum bergabung di Zoom, silakan antum bisa menuliskannya di kolom chat. Barakallahu fikum. Ustaz, tadi disebutkan tentang persusuan tadi. Ya, tadi kita sudah dijelaskan bahwa masa susuan itu 2 tahun kan. Ternyata ada nih anak yang susuannya lebih dari 2 tahun sampai 4 tahun ini, Ustaz. Masih nyusu nih. Nah, ini apakah akan berdampak pada psikologinya sang anak ini, Ustaz? Bisa overdosis begini 2 sampai 4 tahun itu. Dan memang manjanya luar biasa ini anak satu ini ya. 4 tahun ini. Silakan, Ustaz. Ya, tentu sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak negatif. Ya, jadi di dalam Islam itu maksimal susuan itu adalah 2 tahun. Ya, itu. Karena di ayat itu apa? Bahwa mengandung dan menyusui itu adalah 30 bulan. Gitu. Jadi apa namanya, maksimal adalah 2 tahun. Tentu kalau berlebihan sekali lagi mesti dampaknya negatif. Nah, meskipun kita tidak tahu secara pasti ya dampak negatifnya apa. Ya, tapi jelas ini sesuatu yang tidak baik. Ya, tadi misalnya muncul kemanjaan yang berlebihan, dan sekali lagi prinsipnya adalah sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Wallahu ta'ala. Nah, ini sudah ada masuk satu pertanyaan melalui WhatsApp. Oke, sebentar. Tapi saya izin bertanya, apakah seorang anak yang jarang disentuh oleh orang tuanya akan mempengaruhi psikologi sang anak? Silakan, Ustaz. Seperti tadi sudah kita singgung sebetulnya ya. Nah. Jadi anak-anak yang kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang, ya, sentuhan kecintaan itu lebih banyak menjadi pembangkang, ya, karena dia mesti akan cari perhatian, ya, karena memang kebutuhannya nggak terpenuhi, ya, sehingga terjadi apa? Penyimpangan perilaku. Gitu. Ya, tadi kalau kaitannya dengan apa? Interaksi sosial, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang. Dia akan lebih suka menyendiri. Maka sebetulnya apa? Sekali lagi, sentuhan, kemudian dengan berbagai macam jenisnya, itu mengajarkan aspek-aspek kehidupan manusia tadi, dari sudut apa sosial, dari sudut apa namanya perasaannya, dia akan bisa empati, kemudian dia juga akan apa namanya
dari sudut kesehatan tadi juga sudah kita bahas dan yang lainnya. Itu. Ya, maka ada juga ya satu peristiwa, dan seseorang datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini melihat Rasulullah mencium cucunya, Dan ingat ya, ciuman termasuk bentuk sentuhan, usapan. Maka orang itu heran, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Sedangkan aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Maka kata Rasul, ya mungkin kau telah dicabut rasa rahmah dari hatimu. Oh. Jadi apa namanya, sentuhan, usapan dengan berbagai jenisnya itu juga merupakan tanda rahmah dari orang dewasa, orang tua, guru kepada anak-anak kecil. Nah, maka kalau ada orang tua nggak pernah menyentuh anaknya, ya dikhawatirkan tidak ada lagi sifat rahmah pada dirinya. Ya. Dan seringkali kan tadi orang tua itu mengeluh anaknya sulit diarahkan, suka membantah ketika dinasihati. Ingat ya, sentuhan, usapan tadi apa? Ini akan menghilangkan sekat, kemudian menghilangkan jarak, sehingga ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Kedekatan yang positif, yang hangat. Ya, sehingga dari situ maka anak akan menerima arahan, nasihat, petunjuk. Ya. Usapan, sentuhan juga mendatangkan apa tadi? Ketentraman dan rasa aman pada diri anak. Sehingga ini akan lebih percaya kepada orang tuanya. Sehingga ketika diarahkan, dinasihati, dia percaya. Toh selama ini orang tuanya juga baik. Dia melihat tuh orang tuanya tuh baik, lembut, penuh kasih sayang. Nggak mungkin dia ngarahkan sesuatu yang jelek gitu kan. Ini yang ada pada benak si anak. Dengan adanya apa? Perbuatan kita yang menyentuh, mengusap dengan berbagai macam bentuknya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Nah, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dampak meneriaki anak ketika anak rewel, Zat? Silakan, Zat. Banyak banget ya. Ya, ini merupakan hal yang menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan orang tua dalam mendidik. Karena seakan-akan dia hanya punya satu jurus dalam mengatasi masalah itu, apa? Teriakan. Ya. Padahal banyak sekali kan. Bahkan tadi sentuhan, usapan itu sangat bermanfaat dalam mengatasi apa tadi? Tangisan si anak kan, kerewelan si anak. Lihat aja ketika anak-anak kita nangis, semacamnya kita gendong, kita peluk, sembuh nggak dia? Diam nggak dia? Ya kan? Masya Allah. Kemudian dampak lain, ini akan menumbuhkan trauma pada anak-anak. Dengan teriakan, apalagi teriakan yang berisi ancaman. Ya. Kemudian akan menumbuhkan image pada anak, oh orang tuanya nggak sayang, orang tuanya galak, orang tuanya jahat. Sehingga mulai dia memasang jarak. Aku nggak mau deket-deket. Nanti kena marah. Nanti kena kejelekan dari orang tuaku. Nah, bahkan teriakan itu bisa merontokkan
sikap percaya diri pada anak. Ya. Bahkan akhirnya sekali lagi menjadikan anak nggak mau berbuat sesuatu, nggak kreatif, nggak ada inisiatif. Ya. Karena khawatir apa? Diteriakin. Gitu. Kemudian ya ini juga akan sekali lagi menjadi trauma berkepanjangan bisa jadi ya. Sehingga dia akan menilai orang itu juga, orang-orang dewasa itu ya sama dengan orang tuanya yang suka membentak, teriaki dengan ancaman dan sebagainya. Nah, wallahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Terjawab ya teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu jazakallahu khairan. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Suraya Abdullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkait sentuhan saat kecil, bagaimana dengan seorang ibu yang tidak bisa memberi ASI? Bukan karena keinginan, tapi kondisi dari fisiologis ya, dari ibu sendiri. Itu bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tadi sudah kita sampaikan bahwa menyusui secara langsung itu bisa dilihat dari beberapa sudut ya. Jadi dari sudut ASI-nya sendiri. Jadi misalnya sekarang banyak juga kan karena satu hal, seorang ibu nggak bisa menyusui langsung. Maka apa? Harus disedot dulu ASI-nya, disimpan di botol. Terus nanti apa? Ketika anaknya haus, diminumi ASI tetapi dari botol. Kan begitu. Nah, kemudian sudut kedua dari menyusui adalah apa? Tadi adanya sentuhan. Adanya sentuhan. Maka mohon maaf ya, misalnya seorang ibu ditakdirkan tidak keluar ASI-nya. Maka mau nggak mau kan dia harus menyusui anak dengan susu yang lain. Nah, cuman diharapkan saat menyusui itu, meskipun tidak langsung, hendaknya apa? Ada sentuhan, ada pelukan. Ya, jadi upayakan ketika menyusui itu dalam badan apa? Ya didekap, digendong, dipeluk, ya sentuh, ya. Sehingga jangan sampai dia kehilangan secara total dari kebaikan menyusui itu. Sudah nggak dapat ASI, nggak dapat sentuhan lagi. Nah, maka kita coba berusaha untuk ya apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Kalau memang tidak dapat ASI-nya, ya minimalnya anak dapat sentuhan. Gitu. Karena nanti meskipun bisa juga ya, seorang ibu menyusui tapi dengan kasar, itu juga tidak bagus. Meskipun langsung menyusui. Ya, tapi kalau sikapnya dalam menyusui kasar dan sebagainya, nah ini juga dampaknya negatif. Maka upayakan, karena ya pembahasan kita adalah tentang apa? Sentuhan dan usapan ya. Maka kaitannya dengan menyusui adalah apa? Pembahasan kita tentang sentuhan. Nah, wallahu ta'ala. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, karena ini masih banyak banget teman-teman sekalian ya. Kita mulai atau kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Zidan Arif. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai guru menghadapi dan menyikapi murid-murid yang yatim di sekolahan? Terkadang perilaku anak-anak ini ada yang berbeda dengan yang tidak yatim. Bagaimana cara kita sebagai guru atau orang tua untuk mengembalikan kepercayaan diri anak yang yatim? Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, anak yatim itu yang biasa kita saksikan itu memang pertama dia menjadi anak yang hilang rasa kepercayaan dirinya, merasa rendah, tidak mampu, minder, dan sebagainya. Maka
Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Berbuat baik. Ya. Apa di surat Ad-Duha itu? Fa'amal yatima fala apa? Takhar. Jangan kasar pada anak yatim. Karena dia itu sudah hancur hatinya karena kehilangan ayahnya. Tambah lagi disikapi keras kasar oleh orang-orang yang di sekitarnya, tambah hancur dia. Maka kita diperintah untuk berbuat baik. Bagaimana kita ya menyatukan hatinya yang berantakan itu, hatinya yang ambiar karena merasa tidak punya masa depan, karena ayahnya sudah tidak ada dan sebagainya. Kita gantikan peran ayahnya. Sehingga diharapkan anak yatim ini pulih, normal, seperti sebelumnya. Dia memiliki kepercayaan diri, memiliki penghargaan terhadap dirinya, dan seterusnya. Ya. Maka tadi dengan pemberian cinta, menggembirakan dia dan sebagainya, insya Allah itu akan berbuah positif. Kemudian sudut yang kedua, kadang kita dapati anak yatim itu nakalnya luar biasa. Lebih nakal dari anak normal. Kenapa? Karena sebagian kita itu salah paham. Ya, berbuat baik, berlemah lembut kepada anak yatim bukan berarti memanjakan. Bukan berarti tidak tegas. Kita sudah pernah ya membahas tentang apa? Kelembutan dalam ketegasan. Ya, kayaknya ada materi itu deh. Ya. Jadi banyak orang yang keliru karena ini anak yatim, biasanya ketika bohong dibiarin, ketika mencuri dibiarin, ketika nggak sholat, kasihan dia anak yatim. Ya kan, ini keliru, keliru. Maka supaya anak yatim ini berada di posisi normal, sebagaimana anak-anak yang lainnya tadi, kita bersikap lemah lembut, kasih sayang dalam ketegasan yang dibutuhkan. Nah, ya seperti itu ya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiikum. Terjawab ya teman-teman sekalian ya tadi dari pertanyaan dari teman kita. Nah, kita lanjutkan dari berikutnya, pertanyaan berikutnya yaitu teman kita Faros. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Anda izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki mental yang sudah rusak akibat jarang sentuhan dan kepercayaan dari orang tua, serta bagaimana cara menghadapi rasa minder atau takut karena hal di atas. Syukran jazakallahu. Silakan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Membangun kedekatan. Ya. Memberikan rasa aman, ketentraman. Ya. Baru kita akan bisa mengembalikan mental anak-anak kita. Ya. Ketika kita sudah dekat, anak merasa aman dan nyaman dengan kita, baru kita latih. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan memahamkan tentang nilai-nilai positif. Tapi ini sebenarnya nggak cukup. Kita orang tua, para pendidik, dituntut untuk mengubah nilai-nilai positif itu menjadi satu keterampilan. Menjadi satu perilaku pada anak-anak kita. Ya. Nah, maka
Kita bisa misalnya memberikan tugas-tugas yang secara bertahap kita berikan. Misalnya kita di rumah misalnya apa? Kita kasih tanggung jawab anak-anak kita untuk misalnya membersihkan kamar masing-masing. Atau anak pertama mencuci baju, anak kedua menyapu lantai, anak ketiga menyirami tanaman. Ini semua adalah bentuk dari pelatihan. Ya, untuk meningkatkan kepercayaan. Oh, ternyata aku bisa. Oh, ternyata ayah percaya. Atau misalnya kita bisa juga memberikan pelatihan. Ini ada uang. Silakan kamu belanja. Ya, misalnya anak perempuan nih, silakan kamu belanja untuk makan hari ini. Silakan. Mungkin anak kita kan mau belanja apa? Kita kasih, terserah kamu. Kamu pilih. Hari ini mau makan apa? Silakan kamu belanja. Ya, ini duitnya. Maka kita kasih kesempatan anak untuk memilih belanjaannya. Dia mau beli sayur apa? Bagaimana dia menawar? Ya kan? Dan kita tidak usah melihat apa namanya kesalahan atau ketidaktepatan yang dilakukan oleh anak kita. Misalnya mungkin bisa jadi ya kita biasa beli sayur itu 5.000. Oh, ternyata anak kita kok belinya 6.000. Ya udah, nggak usah dikritisi seperti itu. Kalau dikritisi, kamu tuh gimana tuh? Ini biasanya 5.000. Kamu kok belinya 6.000. Besok suruh belanja nggak mau. Hilang kepercayaan dirinya. Ya kan biarkan aja. 6.000, bagus. Bagus. Prinsipnya apa? Dia bisa melakukan belanja. Kita hormati pilihannya. Wah, ternyata dia belanjanya terong. Mungkin kita orang tua nggak suka, kamu nih belanja terong. Jangan, ya udah terong bagus. Gitu loh. Ya. Ini diantara cara melatih. Ya. Kalau di sekolah bagaimana? Banyak di sekolah. Ya. Kita minta misalnya apa? Anak itu membagikan hasil ulangan ke teman-temannya. Ya, kita latih anak untuk menyampaikan tugas kepada teman-temannya dan sebagainya, banyak banget. Ya, tapi intinya adalah apa? Bangun kedekatan dulu. Ya, bangun rasa kepercayaan anak kepada diri kita, para pendidik ini, orang tua ataupun guru. Ya, kalau itu sudah, kita baru bisa ngelatih. Kalau belum ada kedekatan, belum ada ini, nggak mau anak itu. Ya, jangankan diperintah melakukan sesuatu, pengarahan kita pun nggak didengar. Nah, begitu ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Nah, kita kembali lagi ke mungkin pertanyaan di apa namanya di WA, di WhatsApp. Ini agak menggelitik nih pertanyaannya, Masya Allah ya. Izin bertanya Ustaz, ini seiring berkembangnya zaman Ustaz, semakin sedikit komunitas, ada juga komunitas ya, para bapak yang mau menggendong anaknya sembari menyuapi sang anak. Jika ditanya kenapa nggak mau gendong anaknya sambil menyuapi sang anak, alasannya nggak pede, takut dibully oleh teman-temannya. Nah, ini bagaimana Ustadz menyadarkan suami tipe seperti ini, Ustadz? Waduh. Nah, silakan. Ayah bunda yang saya muliakan, di dalam mendidik anak, kita ini tidak perlu menggubris pandangan orang lain. Ya, ketika kita yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah baik dan benar, tidak menyimpang dari ketentuan syariat, sudah jalan. Jangan dengarkan komen manusia. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama,
Ghayatun nas syai'un la tudrak. Keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya. Kita nggak akan bisa memuaskan semua orang. Oke lah, misalnya ketika kita menggendong anak, seorang ayah menggendong anak menyuapi, mesti ada yang membuli kan? Sama, ketika kita tidak menggendong, tidak mau gendong, tidak mau nyuapin anak, ada nggak yang membuli? Ada. Itu memang bapak yang nggak punya pikiran kok. Anaknya banyak, istrinya sudah sibuk, nggak punya pembantu, masa nggak mau bantu istrinya untuk sekedar istilahnya apa ya, megang anaknya, ya supaya istrinya itu tidak kewalahan misalnya. Coba seperti itu, sama-sama dibully gitu loh. Tapi kalau kita melihat bahwa menggendong anak, menyuapi anak, ini sesuatu yang sangat berkesan sekali nanti. Ya, jangankan sampai menyuapi ya. Tadi Ibnu Umar mengatakan apa? Ya, akhadha Rasulullah biman kibi. Terus teringat, terkesan Rasulullah memegang pundakku. Ya, Abu Sa'id mengatakan apa? Wa akhadha biyadi. Rasulullah memegang tanganku. Bayangin. Apalagi sampai nyuapin. Akan diingat oleh anak-anak kita. Ya. Dan itu akan menumbuhkan kecintaan. Ya, kedekatan, penghormatan dari anak kepada orang tua. Ya, kan luar biasa sekali ya. Seorang ayah sudah waktunya habis untuk mencari nafkah, masih menyempatkan apa? Menyuapi anaknya. Kalau gendong mungkin masih hal yang wajar ya. Nyuapin itu yang berat juga kan. Cuma ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada masalah kita lakukan. Apa yang ditakutkan? Toh manusia itu juga tidak akan bantu kita kok. Ketika anak kita sakit, anak kita mengalami penyimpangan perilaku, mereka hanya bisa nyukurin aja. Nyalah-nyalain kita juga nanti. Maka sekali lagi prinsipnya apa? Pakailah kacamata kuda. Setelah kita yakin, oh ini benar, ini baik, selesai. Bismillah jalan. Nggak usah pedulikan komen dari netizen. Gitu kan. Nah, wallahu ta'ala. Masya Allah. Ini moga-moga para suami yang masih takut dibully setelah hari ini, insya Allah tobat semua ya. Pada bantu istrinya ya. Barakallahu fikum. Terutama untuk kedekatan dengan anak-anaknya. Nah, oke, kita sekarang berpindah di Instagram. Saya tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga di Instagram. Dari Depo Batik Lasem. Bismillah, apa Ustaz izin bertanya. Jika dengan dicium pipi muridnya oleh gurunya yang sama laki-laki, ada anak yang trauma tentang tidak bolehnya memegang bagian yang dilarang atau mencium pipi. Akhirnya, anaknya menolak hingga gurunya mau jatuh. Akhirnya tidak sengaja gurunya mencubit bagian tertentu ya, bagian yang tertentu terlalu intim Ustaz ya, bagian pantat ya. Tapi maaf ini, apakah itu keliru atau tidak Ustaz? Baik mau dari anak maupun dari gurunya Ustaz. Silakan Ustaz. Kita sebagai seorang guru itu kan harus peka ya. Dan tadi sudah kita terangkan ya, bahwa bentuk sentuhan, usapan itu kan macam-macam. Maka tadi, jangan kamu masuk hanya dari satu pintu. Masuklah dari pintu yang bermacam-macam. Ya kalau mungkin misalnya, Masya Allah ya, budaya kita, anak-anak yang sudah agak dewasa, anak-anak SD, SMP itu kan ya risih kalau dicium pipinya. Jangankan oleh gurunya, sama bapaknya saja enggak mau gitu loh. Ya jangan lakukan itu. Ya kan? Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan
dari bab sentuhan ini. Mungkin dengan berpelukan, ya kan? Itu. Dan kita sendiri ketika berpelukan kan paling hanya nempel-nempel pipi aja kan, pelukan gitu kan. Bukan bibir kita mencium pipi anak-anak itu, enggak. Gitu. Bisa juga sentuhan tadi apa? Dengan memegang tangannya, menepuk pundaknya, mengusap kepalanya, ya, mengusap punggungnya, ya, menepuk dadanya seperti Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, ya, dan banyak lagi bentuk-bentuknya itu, ya, mendudukkan di sebelah kanan dia, dekat dengan dia, itu juga salah satu bentuk sentuhan itu sebetulnya. Jadi ya kita lihat aja mana yang paling memungkinkan dan paling aman dari sentuhan-sentuhan itu. Mohon maaf misalnya, ketika kita punya anak perempuan, sudah SMA misalnya, ya tentu sentuhan yang kita lakukan kepada anak kita perempuan dan SMA ya tidak seperti kepada anak laki-laki. Ya, mungkin sebatas pegang tangannya, cium tangannya, kan gitu. Ya, mungkin dalam momen-momen tertentu saja kita tuh apa berpelukan dengan anak perempuan kita, ya kan? Hanya dalam momen-momen tertentu. Ya. Maka ini harus betul-betul dipahami. Maka tadi dikatakan di awal ya saya katakan bahwa seorang guru, seorang pendidik yang ingin sukses, dia harus betul-betul memahami fikih pendidikan. Betul-betul mendalami fikih pendidikan. Nah, jadi tidak kemudian apa? Nah, bahasa kasar ngawur gitu tidak. Ini harus ada. Oh ini kan kemarin diminta untuk mencium, udah langsung ini tanpa melihat. Nah ini memungkinkan atau tidak, baik atau tidak, ya, dan seterusnya. Ya, apalagi tadi anaknya punya trauma, tentu seorang guru tahu ini anak begini. Ya, nah, ya, wallahu taala. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Antum, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, ayah bunda yang saya muliakan, ya, banyak metode, banyak cara, ya, banyak strategi yang bisa kita gunakan, kita praktekkan dalam mendidik anak-anak kita. Kewajiban kita adalah mempelajari itu, supaya kita punya variasi, ya, supaya kita punya kreativitas dalam pendidikan ini, tidak monoton, ya, tidak itu aja nanti anak bosen. Jangankan anak, kita pun bosen kan. Ya. Bahkan tadi kalau kita lihat satu metode saja, yaitu tentang apa? Sentuhan, usapan. Ternyata apa? Bercabang banyak sekali. Ya. Maka ya kita harus terus ya belajar, bertanya, berdiskusi, ya sharing dengan ya, yang ahlinya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ahmad Habibullah Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak faedah pada malam hari ini. Taib, ini yang di Instagram ini love-nya banyak sekali nih. Luar biasa, menandakan memang acara kita malam hari ini memang benar-benar menarik. Taib. Oke, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ahmad Hamdulillah Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak faedah. Semoga apa yang beliau lakukan hari ini menjadikan pahala atau amal soleh buat antum, buat Ustaz Abu Ahmad Hamdulillah Ta'ala. Nah,
Kami juga mengapresiasi kepada teman-teman sekalian yang sudah ikutan gabung pada malam hari ini, ya, dalam acara oper pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjadi antum bisa mengambilkan kemanfaatan dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Thayyib. Barakallahu fikum. Insyaallah kita jumpa lagi esok hari teman-teman sekalian pada waktu dan jam yang sama. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,